Kita semua pernah dipanggil berkali-kali oleh orang tua kita, benar kan? Contohnya, kalau nama kita Joni, Joni, yes papa. Joni, yes papa. Bukan, ini bukan lagunya Joni, yes papa. Eating sugar, no papa. Seandainya kita tidak merespon, orang tua kita pasti akan memanggil si Joni terus berulang kali sampai si Joni merespon. Seandainya juga si Joni tidak merespon, akan ada perubahan nada dari rendah ke tinggi. Dan saat di nada tinggi dan bahkan yang paling tinggi, Joni harus siap menerima didikan dari rotan. Maksudnya kasih sayang dari rotan. Joni! Ayat Alkitab yang berbunyi, carilah, ketuklah, mintalah, itu bermakna jamak atau bermakna ganda, yang artinya bermakna luas. Kita tidak bisa hanya sekedar mencari, tetapi harus benar-benar mencari. Begitu juga dengan mintalah. Kita tidak bisa hanya sekedar minta, seperti peminta-minta di jalanan, di jembatan. Kita harus benar-benar minta kepada Tuhan, harus benar-benar loh. Kalimat berikutnya, ketuklah, juga bermakna jamak, yang berarti terus mengetuk, yang artinya terus dan terus sampai ada yang bukain. Kecuali kalau udah nggak ada yang bukain, berarti itu rumah kosong. Mengetuk terus menerus tidak hanya sekali. Emang ada yang ngetuk rumah cuma sekali? Seperti lagunya Jamrud yang pintu digedor, dor. Palaku nongol, astagfirullah, maaf. Saya jadi kebablasan. Kita lanjut lagi. Pak RW datang, bawa polisi. Maaf, saya jadi kebablasan lagi. Anak-anak sekarang, atau yang dikenal anak-anak zaman now, tolong jangan baper kalau lihat ini. Ya, inilah kelakuan anak-anak sekarang. Dan ini juga dua anak tuyul yang lagi main. Dulu saya juga pernah main seperti ini. Jadi kalau lantai lagi dipel, saya buka baju, lalu saya berenang. Wih. Ada jadi nostalgia kan? Nostalgia. Ya, saya juga bukan penggemar Korea, tapi ya inilah ironisnya. Dan anak-anak sekarang sudah tidak ada lagi lagu anak-anak. Inilah anak-anak zaman now. Lebih gampang menerima sesuatu yang diinginkan. Akibatnya sesuatu yang diinginkan tersebut, dia tidak bertanggung jawab untuk menjaganya. Contohnya, kalau dia meminta motor sport, besoknya bannya sudah diganti dengan ban sepeda. Atau besoknya lagi motornya sudah hilang atau dijual. Dan dia merespon biasa-biasa aja, seperti nggak kehilangan, karena dia merasa mendapatkan itu lebih mudah. Karena tinggal minta dan orang tuanya juga sangat mudah untuk memberikannya. Ini sama sekali tidak mendidik. Minta duit cibudo. Di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk terus meminta, terus mencari, dan terus mengetuk. Agar kenapa? Agar kalau kita nanti dapat sesuatu yang kita cari, yang kita inginkan, dan saat pintu dibukakan, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita minta tersebut, dan kita bisa menjaganya, dan kita bisa bertanggung jawab akan hal yang kita minta tersebut. Jangan seperti anak now yang gampang meminta dan gampang menerima, tidak ada usahanya di dalamnya. Itulah makanya kalau kamu ditolak oleh cewek, I need to. You truly make me the happiest person on earth.
jangan takut karena masih banyak cewek lain. Maksudnya jangan langsung menyerah. Tenang kok, aku cuma mau minta maaf. Aku tahu perasaan itu nggak bisa dipaksain. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih ganggu aku lagi? Ya karena aku nyaman. Kalau bukan karena nyaman, aku nggak bakal sampai sejauh ini. Oh, Hargailah orang yang mencintaimu. Dia berkorban, bukan untuk mengemis cinta, tetapi dia ingin menunjukkan betapa berharganya kamu di hatinya. Kau menghapus diriku. Kita juga bisa mengeksplor dunia ini, mencari yang lain. Tetapi kalau nggak dapat juga, emang itu berarti belum saatnya. Karena jodoh di tangan Tuhan, ya makanya minta ke Tuhan. Jangan minta ke Facebook, jangan minta ke media sosial, jangan minta ke Instagram, dan juga jangan minta ke web-web cari jodoh. Tapi mintalah ke Tuhan, dan juga minta ke orang tua. Maksudnya minta ke orang tuanya, agar anaknya bisa dibujuk. Sebenarnya saya tidak menyarankan cara ini, karena cara ini curang. Usaha dong John, usaha. Oke, bagaimana saudara? Apakah iman Anda bertambah setelah Anda mendengarkan semua ocehan saya ini? Maksudnya renungan dari saya ini. Saya harap Anda senang dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Maksudnya channel ini, agar terus berkembang. Masa sih channel agama tetangga lebih tinggi? Maksudnya lebih banyak yang subscribe loh. Kasian banget ini channel ini. Masa saya harus mengemis terus saat saya bikin video seperti ini? Kasian deh loh, kasian. Oke, makanya itu saya harus terus meminta, terus dan terus. Johnny, yes papa. Maaf, saya hanya bercanda. Baik, kita lanjut lagi. Dalam meminta kita juga bisa menggunakan kalimat bertanya atau kalimat tanya. Contohnya seperti Johnny yang tadi saya ceritain di awal, yang bapaknya manggil dengan maksud bertanya. Sebenarnya Johnny ada di mana? Makanya bapaknya memanggil Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Maaf, kenapa saya jadi nyanyi Johnny, yes papa? Ya karena tokoh di dalam cerita ini Johnny. Memang Johnny ini makan gula. Kenapa saya masih terus bahas Johnny ya? Ya, jadi kalian bisa menggunakan kalimat tanya untuk meminta. Contohnya, saat Anda meminta jodoh, Tuhan, apakah jodoh saya sudah lahir atau belum? Anda bisa menggunakan kalimat tanya seperti itu, yang maknanya, kok saya belum ketemu jodoh saya? Atau juga bisa seperti ini, Tuhan, apakah jodoh saya masih kecil sehingga saya telat nikah? Nah, ini juga bisa dipakai. Dan contoh terakhir, Tuhan, apakah jodoh saya telah menikah? Nah, ini juga bisa dipakai sehingga saya belum bertemu dengan jodoh saya. Oke, kalimat-kalimat tadi bisa Anda kembangkan. Terserah Anda mau kembangkan atau tidak. Yang penting saya menge-share kasih Tuhan ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Komen juga ya. Bye-bye.